Untuk karakter dari daunnya hijau membiru, berarti ini untuk nutrisinya tercukupi, sehingga calon bunganya juga banyak. Ini calon buahnya juga banyak. Ada sedikit tips untuk mengurangi serangan virus Gemini. Yang pertama itu jelas, untuk perollingan insektisida itu sudah jelas, tapi ini dapat diminimalisir. Kita tentukan itu di waktu tanamnya standar, karena dari pengolahan lahan sampai hari ini 75 hari setelah tanam itu metodenya sangat irit sekali, hanya menggunakan pupuk kandang dan juga dolomit. Itu menggunakan imidacloprid, kemudian menggunakan emamectin dan juga chlorpheniramine itu clomet, dan juga menggunakan abamectin. Pupuk kocornya baru menggunakan NPK 1616 dan juga Ultradap. Itu aplikasinya juga sistem kocor setiap 3 hari sekali. Jadi dalam 1 minggu itu kocornya 2 kali, spraynya 2 kali. Itu dari umur 10 hari setelah tanam sampai saat ini. Tujuannya kocor itu supaya nanti nutrisinya dalam tanah itu seimbang, sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Itu setiap seminggu 2 kali. Kemudian untuk spraynya itu tujuannya untuk mengusir hama, terutama hama kutu kebul dan juga trip dan juga ulat. Kalau untuk tanaman cabai itu intinya itu. Nah, nih. Padahal kalau dekat dengan tanaman terong itu biasanya kutu kebulnya banyak. Tapi dengan perawatan yang rutin, pemberian nutrisi, pemberian insektisida yang rutin, insya Allah tanaman masih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bolo-bolo tani Argomulyo. Pada video kali ini kita melakukan survei, yaitu ke lahan Bapak Yuli, yang kebetulan ini mengikuti metode dari Argomulyo TV. Jadi untuk metode Argomulyo TV itu terbagi menjadi 3. Yang pertama spek standar, kemudian spek menengah, dan juga spek kontes. Untuk saat ini kita kunjungan ke lahan Pak Yuli yang mengikuti spek standar, karena dari pengolahan lahan sampai hari ini 75 hari setelah tanam itu metodenya sangat irit sekali. Nanti kita akan bahas dari proses olah lahan sampai perawatan sampai umur 75 hari setelah tanam ini. Jadi untuk yang pertama ini Pak Yuli tanam untuk tipe ori yang kedua kalinya. Yang dulu yang pertama gagal karena belum mengetahui jenis-jenis bahan aktif yang digunakan untuk mencegah terjadinya virus Gemini. Nah, ini pada percobaan kedua saya lihat untuk hasilnya cukup bagus dengan metode yang sederhana, tapi hasilnya lumayan bagus. Jadi untuk pupuk dasar, yang pertama kita bahas dulu dari olah lahan ya. Dari olah lahan, penggunaan pupuk dasar hanya menggunakan pupuk kandang dan juga dolomit. Itu dicampur pada saat olah lahan. Dan untuk pupuk jenis NPK ini tidak menggunakan sama sekali, tanpa pupuk dasar atau pupuk NPK. Kemudian untuk plastik yang digunakan ini menggunakan mulsa gaya tani, karena kita yang melubangi, jadi kita tahu untuk kualitasnya, kualitas plastiknya, dan untuk harganya. Ini harganya murah, masih terjangkau, karena dalam satu roll itu harga setengah roll mulsa gaya tani itu hanya Rp315.000, itu udah plus lubang. Kemudian jarak tanam, ini jarak tanamnya hanya 40 kali 40 cm. Kemudian tanamnya itu di bulan Desember, pertengahan Desember atau sekitar tanggal 10 kayaknya, 10 Desember ini mulai penanaman, dan sekarang udah umur sekitar 75 hari setelah tanam.
Untuk performanya cukup bagus dengan metode yang sederhana. Kemudian untuk pupuk dasar di lubang tanam juga tidak pakai. Dan untuk penyulaman ini minim, 0 penyulaman, padahal kondisi tanamannya itu tumpang sari, bukan hanya tumpang sari tapi udah tumpang tindih, karena ada tomat, kemudian ada sawi, ada kacang panjang, ada buncis, dan juga ada terong. Ini tanamannya tumpang tindih, tapi untuk Gemini virusnya masih terhitung aman. Nanti kita akan keliling lihat video full tanpa dipotong untuk tanamannya seperti apa ya. Kemudian dalam proses perawatan dari awal kita sarankan untuk menggunakan spraynya menggunakan imidacloprid, kemudian menggunakan emamectin dan juga chlorpheniramine itu clomet, dan juga menggunakan abamectin. Hanya itu saja yang kita gunakan untuk tanaman ori milik Bapak Yuli ini. Dalam proses aplikasi obatnya itu setiap 3 hari sekali, tapi diselang-seling atau di rolling. Kemudian untuk pupuk kocornya baru menggunakan NPK 1616 dan juga Ultradap. Itu aplikasinya juga sistem kocor setiap 3 hari sekali. Jadi dalam 1 minggu itu kocornya 2 kali, spraynya 2 kali. Itu dari umur 10 hari setelah tanam sampai saat ini. Dan terbukti untuk serangan dari virus Gemininya masih aman. Padahal kondisi tanamannya tumpang sari dengan tomat dan juga dengan terong yang notabene biasanya kalau ada tanaman terong atau tomatnya itu serangan kutu kebulnya itu parah. Tapi kalau dengan perawatan yang rutin, spray rutin, kemudian kocor rutin, itu insya Allah aman. Tujuannya kocor itu supaya nanti nutrisinya dalam tanah itu seimbang, sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Itu setiap seminggu 2 kali. Dan kemudian untuk spraynya itu tujuannya untuk mengusir hama, terutama hama kutu kebul dan juga trip dan juga ulat. Kalau untuk tanaman cabai itu intinya itu trip, kutu kebul, ulat, dan juga tungau. Oke bolo, kita lihat dari dekat untuk performa cabenya di umur 75 HST ini seperti apa. Nah, kondisinya seperti ini. Ini ada juga yang terserang tungau, tapi hanya satu, ini satu tanaman. Nah, untuk karakter dari daunnya hijau membiru, berarti ini untuk nutrisinya tercukupi, sehingga calon bunganya juga banyak. Ini calon buahnya juga banyak, mompior-mompior. Kemudian ini ada juga yang terserang Gemini virus. Ini dalam satu bedeng itu hanya ada satu yang terserang Gemini virus. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini menggunakan spek standar atau spek biasa. Ini menggunakan spek standar atau spek biasa. Pupuk dasar hanya menggunakan pupuk kandang dan juga dolomit tanpa NPK. Kemudian untuk pemberian nutrisi melalui sistem kocor dan juga spray. Untuk yang dikocorkan seperti yang saya jelaskan tadi di video, itu ada NPK 1616 dan juga ada Ultradap. Untuk dosisnya juga standar. Dalam satu tangki 20 liter itu hanya menggunakan 1 gelas NPK plus 3 sendok makan Ultradap. Nah, ini ada yang terserang Gemini virus dekat dengan tanaman terong, tapi kategorinya masih aman. Tuh. Nah, ada tanaman sawi juga. Kemudian di sana ada tanaman kacang panjang, ada buncis, komplit tanamannya. Tapi untuk kualitas tanaman utama atau cabenya masih tergolong aman. Nah, nih.
Padahal kalau dekat dengan tanaman terong itu biasanya kutu kebulnya banyak. Tapi dengan perawatan yang rutin, pemberian nutrisi, pemberian insektisida yang rutin, insya Allah tanaman masih aman, dapat ditoleransi. Nah, nih calon buahnya udah kelihatan glowing. Ada tanaman buncis, kemudian ada tanaman tomat juga. Nah, kita spilkan obatnya. Wah, ini ada obatnya di sini. Inseknya ini menggunakan Clomet, dan juga biasanya menggunakan Abamectin dan juga Imidacloprid. Kita keliling-keliling lahan. Nah, ini ada tanaman Pak Dahwoyo. Ini tanam tahan virus atau TAVI. Kalau di sini itu udah endemik bule, endemik Gemini. Jadi rata-rata itu tanam tipe TAVI atau tahan virus. Nah, kalau untuk tanam yang jenis toleran atau yang masih belum tahan terhadap bule, ini merupakan suatu uji nyali. Nah, buahnya bagus ketika nutrisinya tercukupi. NPK 1616 digandengkan dengan Ultradap. Nih, ada Gemini virus juga. Nah, ini ada tanaman tomat. Ini terserang Gemini virus. Kalau saya hitung itu hanya ada beberapa tanaman. Jadi dalam satu bedeng itu paling ada 1 atau 2 tanaman yang terserang. Tapi kalau dikalkulasi dengan perawatan yang sederhana, ini masih masuk untuk karakter pohonnya, jadi masih dapat ditoleransi. Kemudian saya ada sedikit tips untuk mengurangi serangan virus Gemini. Yang pertama itu jelas, untuk perolingan insektisida itu sudah jelas, tapi ini dapat diminimalisir. Kita tentukan itu di waktu tanamnya. Kalau tanam di bulan Agustus, September itu emang serangan virus Gemininya itu masih banyak karena masih masuk di musim kemarau. Untuk bolo-bolo tani yang mau tanam toleran itu usahakan tanam di musim penghujan. Jadi untuk serangan kutu kebulnya itu tidak banyak. Keunggulannya kita dapat menghemat insektisida. Insektisida dapat kita minimalisir, bisa untuk keperluan yang lain. Tapi kalau untuk tanam di bulan Agustus September itu biasanya untuk penggunaan insektisidanya sedikit boros. Tapi ketika nanti panen di Desember Januari biasanya mendapatkan harga yang bagus. Kalau tanam di Desember kemudian Januari itu karakter tanamnya bagus, tapi untuk harganya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan panen di bulan musim penghujan. Kalau tanam di bulan Desember Januari itu kan biasanya panen di bulan April atau Mei itu udah masuk di musim kemarau. Jadi untuk harganya relatif lebih rendah dari harga di Desember dan juga Januari. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika pasokan cabai di pasaran berkurang, nanti harga di pasaran juga biasanya tinggi. Oke, mungkin itu tips dari kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, silahkan komentar di bawah, berikan kritik dan saran yang membangun. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.